Saudara-saudari yang terkasih, Sri Paus Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Paskah kedua seperti hari ini sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi yang dimulai pada tanggal 30 April 2000, yaitu pada misa kanonisasi Santa Faustina Kowalska, dengan tujuan untuk menyadarkan kita akan belas kasih Allah yang tidak terbatas, mengundang kita pada pertobatan sejati dan mempercayakan sepenuhnya kepada Allah yang penuh kerahiman, Allah yang tak kelihatan tetapi kerahimannya dirasakan, seperti kata Yesus, berbahagialah yang percaya meski tidak melihat. Kerahiman Allah sungguh kita butuhkan, teristimewa saat ada kebencian dan kekejaman, ada situasi penderitaan dan ketidakadilan, ada penghujatan dan penderitaan, ada penyakit dan kematian, serta ada kegagalan dan dosa. Maka dalam penampakannya kepada Santa Faustina, Yesus meminta agar gereja merayakan hari kerahiman ilahi, supaya merasakan belas kasih Allah yang luar biasa, teristimewa kepada mereka yang mengalami duka yang dalam karena berada dalam situasi dosa dan membutuhkan belas kasih Allah. Dalam situasi orang mengalami kegagalan, dosa, bisa orang saling menuduh, saling curiga dan berprasangka, menjadi lebih egois, bahkan bisa mengarah pada sikap anarkis. Kerahiman ilahi menjadi obat yang mujarab, di mana orang merasa diterima, dilindungi, disembuhkan, diampuni, diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Itulah kerahiman ilahi yang menebus manusia melalui hati Yesus yang tersalib. Itulah damai sejahtera yang dianugerahkan Yesus kepada para murid, sebagaimana kita dengar hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika para murid berada dalam situasi ragu, takut, masih tidak percaya akan berita kebangkitan, masih mengalami pengalaman luka, duka karena meninggalkan Yesus setelah Yesus ditangkap. Tapi ternyata Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tanpa penghakiman, tanpa mengingat dosa dan kesalahan, Yesus memberikan damai sejahtera. Saudara-saudari yang terkasih, ketika merenungkan hari Minggu Kerahiman Ilahi, saya ingat akan doa damai Santo Fransiskus Asisi, yang kiranya menggambarkan kerahiman Allah yang luar biasa. Doanya bagus kalau kita doakan, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dengan menghadir damai sejahtera bagi kamu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kelaparan, kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, lebih memahami daripada dipahami, lebih mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Doa damai yang luar biasa, yang memberikan damai sejahtera bagi kita sendiri yang mendoakannya, karena didorong untuk hidup sesuai dengan apa yang didoakan, dan memberi damai sejahtera kepada mereka yang mendengarnya dan yang didoakan untuk
doa damai ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menggambarkan bagaimana kerahiman Yesus mengubah para murid dari pengalaman negatif karena pernah meninggalkan Yesus yang menderita di salib, masih ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan dan tidak percaya pada Yesus, hingga kelak menjadi murid yang penuh iman dan komitmen sampai semua menumpahkan darahnya, kecuali Yohanes murid yang terkasih tidak sampai menumpahkan darah, mati karena lanjut usia. Kerahiman Allah tidak mengungkit kesalahan dan tidak mengadili ketidakpercayaan, tetapi memberi damai sejahtera yang menjadi kekuatan untuk hidup dalam pembaharuan melalui hembusan Roh Kudus. Kerahiman ini kita diingatkan juga akan peristiwa tentang anak yang hilang. Bagaimana anak hilang itu berdosanya kepada ayahnya. Ayahnya menanti dan merangkul tanpa mengungkit-ungkit kesalahan, malah membuat pesta menyambut kedatangan dan kehidupan baru untuk anaknya. Itulah kerahiman Allah yang tidak pernah mengungkit dosa dan kesalahan kita, yang tidak pernah mempersoalan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, tetapi mengarahkan kepada hidup yang akan datang supaya hidup menjadi lebih baik. Maka mereka yang kurang dan lambat percaya justru dipercaya oleh Yesus untuk meneruskan karya Yesus, bukan karena jasa dan cinta mereka. Mereka terbukti telah meninggalkan Yesus. Petrus bahkan telah menyangkal Yesus. Tetapi karena belas kasih Allah, karena kerahiman Allah yang luar biasa, telah mengutus para murid. Sebagaimana Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Allah Bapa mengutus Yesus, putra yang terkasih tanpa noda. Tetapi Yesus mengutus para murid yang dipenuhi dengan berbagai kekurangan, tetapi dikuatkan oleh Tuhan sendiri, oleh belas kasih dengan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus mengutus para muridnya untuk membawa dan menghadirkan damai sejahtera bagi siapapun dan kapanpun. Teristimewa dalam situasi di mana kerahiman Allah dibutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera itulah juga yang dikatakan oleh Paus Leo ke-14 dalam sambutan pertama saat terpilih menjadi pengganti Petrus ke-267, menjadi Paus ke-267. Paus mengajak kita untuk membangun berbagai jembatan agar tercipta damai sejahtera. Di tengah konflik Amerika, Iran, Israel, Iran, di ketegangan di Timur Tengah, Paus Fransiskus menyerukan dengan tegas, dengan kata-kata penuh damai sejahtera, mengajak untuk berdamai. Syukur kepada Allah sekarang berada dalam gencatan senjata. Namun tidak cukup gencatan senjata, yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Bagaimana menciptakan dunia? Kedamaian ini dibutuhkan oleh banyak orang. Lihat saja ketika terjadi gencatan senjata di Iran, di Irak, orang berpesta karena mulai roda kehidupan jalan kembali. Jadi kedamaian ini dirindukan oleh setiap orang. Perang tidak dikehendaki oleh setiap orang. Tetapi mengapa masih terjadi perang? Orang butuh damai sejahtera. Maka Paus Fransiskus juga kemarin mengadakan vigili doa untuk mohon perdamaian dunia. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera ini juga yang menjadi tujuan devosi kerahiman yang mengingatkan dunia akan cinta kasih Tuhan dan mengajak manusia untuk memancarkan belas kasih Tuhan terhadap sesamanya. Santa Faustina yang mengabdikan diri kepada kerahiman ilahi, menerima wasiat dari Yesus untuk meneruskan warta kerahiman ilahi ke seluruh dunia. Gambar kerahiman ilahi itu, Yesus kerahiman ilahi, itu adalah gambar di mana Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina. Dan Santa Faustina menggambarkannya
kemudian dilukislah lukisan seperti ini yang memancarkan cahaya darah dan air yang keluar dari lambung Yesus saat disalib. Itulah cahaya belas kasih. Dan semoga pada hari Minggu Kelahiman Ilahi ini kita mendapatkan damai sejahtera itu. Kita memperoleh kelahiman seperti di atas. Kalau yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, kata Yesus, datanglah kepadaku. Karena Yesus akan memberikan kerahiman. Supaya kita juga menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Yang dimulai dari kerahiman ilahi di dalam keluarga. Kita berbicara tentang bagaimana menghentikan konflik di Timur Tengah. Bagaimana konflik di dalam keluarga kita. Bagaimana konflik di komunitas kita. Bagaimana konflik di gereja. Bagaimana konflik di tempat kerja. Di tengah umat dan di tengah masyarakat dan di negara kita. Itulah juga yang membutuhkan perhatian. Membutuhkan agen-agen pribadi yang membawa damai sejahtera bagi kamu. Kita pun diajak menjadi rasul kerahiman ilahi yang mewujudkan doa damai Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Maka Tuhan akan meneguhkan kita dan akan menghembusi kita dengan roh yang menguatkan kita, yang mengubah kita seperti Ia telah mengubah para rasul. Semoga tutur kata lisan kita, tata bahasa tulisan kita, dan tata laku kita sungguh membawa damai sejahtera kepada siapapun dan kapanpun tanpa kecuali.